Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus yang terjadi di Medan. Kasus ini mengakibatkan hilangnya nyawa satu keluarga yang dilahap habis dalam kobaran api yang sangat besar. Bagaimana kronologi cerita dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kisah bermula di suatu rumah yang berlokasi di Jalan Pertanian Simpang Gardu, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Medan, Tuntungan. Di rumah tersebut dihuni oleh beberapa orang anggota keluarga, yaitu Gandhi Ginting berusia 60 tahun, istrinya bernama Marita Sinuhaji berusia 58 tahun, anak laki-lakinya bernama Frankie berusia 31 tahun, dan kedua cucunya yang bernama Selvi 5 tahun dan Christine 8 tahun. Keluarga tersebut bisa dikatakan sebagai keluarga yang harmonis karena tidak pernah mendengar adanya keributan dari keluarga itu. Mereka pun dikenal sebagai keluarga yang baik, tidak pernah memiliki masalah di lingkungan rumahnya. Pada suatu pagi, hari Rabu tanggal 5 April 2017 jam 6 pagi, tiba-tiba terlihatlah ada asap menggumpal dari atas rumah Gandhi. Gumpalan asap itu pun berubah menjadi kobaran api yang sangat besar. Sontak warga yang melihat kobaran api itu langsung panik dan berteriak memberitahu warga lainnya. Warga pun merespon dan berusaha untuk memadamkan kobaran api tersebut. Selain itu, mereka juga memanggil petugas damkar dikarenakan api semakin cepat menyebar ke seluruh penjuru rumah. Besarnya kobaran api berdampak satu rumah tetangga sebelahnya ikut terbakar dan membuat kobaran api semakin membesar. Petugas damkar menurunkan 8 unit armadanya dan setibanya di lokasi kebakaran, mereka langsung bekerja berupaya untuk memadamkan api. Singkat cerita, api berhasil dipadamkan. Petugas pun segera melakukan pengecekan ke dalam rumah. Di saat tim melakukan pengecekan, ditemukan adanya 4 tubuh hangus terbakar dengan posisi terlungkup berkumpul di dapur rumah tersebut. Namun dikabarkan Gandhi selamat dalam pembakaran itu, tetapi tidak dijelaskan bagaimana bisa Gandhi selamat. Jatuhnya 4 korban jiwa, kasus pun dipegang oleh pihak kepolisian. Polisi melakukan olah TKP. Berselang beberapa saat kemudian, tim forensik datang lalu bekerja untuk mengidentifikasi 4 korban tersebut. Setelah selesai, tubuh keempat korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Pada awal dugaan sementara dari kejadian ini, adanya arus pendek yang membuat konsleting listrik hingga terjadilah kebakaran. Berdasarkan dari hasil olah TKP, polisi menemukan adanya kejanggalan mengenai penyebab kebakaran ini, yang diduga kuat rumah tersebut sengaja dibakar. Kesimpulan itu didapat ketika polisi menemukan adanya bekas bensin di sekeliling rumah, yang diduga rumah sengaja dibakar dengan disiramkan bensin terlebih dahulu. Bensin disiramkan dari luar rumah. Selain itu, ditemukan banyaknya pecahan kaca dari dalam rumah. Namun, siapa pelaku pembakaran itu, polisi masih tahap mendalami kasusnya. Sementara, jika melihat keempat tubuh korban saat ditemukan, terlihat mereka berusaha keluar melalui pintu belakang. Namun ternyata api telah membakar pintu tersebut, yang membuat keempat korban terjebak dan kehilangan nyawanya. Jika melihat titik api saat kebakaran itu terjadi, diduga pelaku ini melakukan pembakaran dengan sengaja membakar pintu depan dan belakang, yang diduga untuk mencegah keempat korban menyelamatkan diri dan sengaja agar satu keluarga ini terbakar hidup-hidup. Dengan kata lain, keempat korban sengaja dibunuh oleh pelaku kejahatan
dengan modus kebakaran rumah. Ternyata aksi percobaan pembakaran rumah Gandhi bukan hanya terjadi satu kali saja, melainkan sudah 3 kali. Percobaan pembakaran 1 dan 2 kali berhasil digagalkan oleh warga dikarenakan ada warga yang melihat seorang tidak dikenal sedang melempar bungkusan plastik berisikan bensin ke dalam rumah. Namun percobaan pembakaran itu berhasil setelah 3 kali percobaan yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hebat hingga jatuh 4 korban jiwa. Selain itu, ada kesaksian dari pihak warga yang mengatakan benar jika korban Gandhi kerap mendapatkan teror serta ancaman. Udah saya nampak bensin di depan pintu sama di belakang pintu semua. Ada sekitar 6 plastik bensin ya. Sekitar 1 liter satu plastik. Udah diikat baguslah, digantung. Ada yang udah disiramkan ke pintu. Gandhi, korban yang selamat, memberikan kesaksian jika keluarga mereka sedang memiliki permasalahan dengan orang lain terkait jual beli rumah, dan mereka pun baru saling mengenal. Dengan adanya sejumlah bukti serta didukung kesaksian para saksi, kasus ini pun mulai ada titik terang dan menguatkan dugaan pembakaran rumah dilakukan dengan sengaja. Dari pendalaman kasus penyelidikan polisi, akhirnya mengerucut kepada satu terduga nama yang dicurigai sebagai dalang pembunuhan tersebut, yaitu Jaya Mita Ginting, wanita berusia 50 tahun. Jaya Mita diringkus oleh pihak kepolisian di kediamannya di Jalan Bungaturi, Sidomulyo, Medan Tuntungan. Setelah menjalani proses interogasi, Jaya Mita pun mengakui perbuatannya dan dia merupakan otak pembunuhan. Namun aksinya itu tidak dilakukan sendirian, melainkan bersama dengan 8 orang lainnya. 4 diantaranya adalah Cari Muli Ginting berusia 64 tahun, merupakan kakak dari Jaya Mita. Maju Suranta Sialagan alias Maju Ginting berusia 37 tahun. Rudi Suranta Ginting berusia 23 tahun dan Julpan Nitra Purba berusia 18 tahun. Mereka semua ditangkap di kediamannya masing-masing. Minta kepada pihak yang berwajib, kami sangat berharap dan berdoa bahwa setimpal dan berjalanlah dengan sesuai hukum undang-undang yang berlaku di negara kita ini. Perlu dihukum mati, Bu. Kami serahkan kepada pihak aparat kepolisian. Sedangkan 4 orang lainnya masuk ke daftar pencarian orang pihak kepolisian. Kejadian ini pun berawal ketika Gandhi membeli rumah milik Jaya Mita berukuran 20 x 18 meter seharga 238 juta. Dari nilai itu, mereka berdua sepakat untuk melakukan proses pembayaran yang dilakukan secara 2 tahap. Tahap pertama yaitu uang DP dengan jumlah 136 juta rupiah, dan tahap berikutnya yaitu pelunasan sebesar 102 juta, disertai dengan penyerahan sertifikat rumah. Seiring berjalannya waktu, Jaya Mita menagih mengenai sisa pembayaran penjualan rumah tanpa menyerahkan atau menunjukkan sertifikat rumah tersebut, dan Gandhi menolak untuk membayar sisa pelunasan itu. Sebenarnya Gandhi sendiri sudah siap untuk membayar sisa pelunasan itu dikarenakan Jaya Mita tidak bisa menunjukkan surat-surat rumah. Akhirnya Gandhi pun menunda pembayaran sampai Jaya Mita menunjukkan sertifikat rumah. Jaya Mita tidak bisa menunjukkan sertifikat rumah tersebut lantaran rumah yang dibangun olehnya merupakan tanah milik negara. Jaya Mita merasa kesal melihat keluarga Gandhi sudah mendiami rumah itu. Selain itu, Jaya Mita pun merasa sakit hati ketika mendapatkan respon tidak baik dari Gandhi dan keluarga. Gandhi selalu melontarkan perkataan kasar, dan itu bukan hanya dilakukan 1 kali saja, melainkan setiap kali Jaya Mita menagih uang tersebut. Dari sanalah awal mulanya Jaya Mita berniat jahat untuk menghabisi nyawa Gandhi dan keluarga dengan cara membakar rumah itu.
dan terjadilah pembakaran rumah setelah 3 kali usaha percobaan. Para pelaku mengaku telah merencanakan pembakaran rumah tersebut sejak 1 bulan sebelumnya. Jayamita mengaku memerintahkan kepada pelaku eksekutor untuk memastikan tidak ada korban jiwa. Mereka hanya ingin rumah tersebut hangus terbakar. Akhirnya, kasus ini pun disidangkan di Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018. Jayamita divonis hukuman penjara seumur hidup. Hukuman itu diberikan dikarenakan perbuatan Jayamita menimbulkan rasa trauma bagi Ganti Ginting yang kehilangan seorang istri, anak, dan kedua cucunya. Lalu Carimuli Ginting, Maju Suranta Ginting, serta Rudi Suranta Ginting yang berperan sebagai eksekutor dihukum 20 tahun kurungan penjara. Sementara untuk Julpan Mitra Purba dijatuhi hukuman penjara selama 18 tahun. Guys, pada kasus ini gua ngerasa jika para pelaku mencoba menipu pembeli yang sebenarnya status yang dimiliki oleh Jayamita adalah milik negara. Sudah pasti tidak bisa diperjualbelikan, bahkan memiliki sertifikat. Mungkin para pelaku ini merasa kesal aksi penipuan itu gagal lantaran korban tidak mau membayar sisa pelunasan pembelian rumah itu. Hilang hati nurani mereka membakar rumah yang mengakibatkan 4 orang menjadi korban. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?